Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Masih tentang matematika peminatan. Menentukan nilai limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga. Sebelum kita mulai pelajaran kita, perlu kita ketahui lebih awal sifat-sifat limit menuju ke tak hingga. Yang pertama, limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat n itu sama dengan 0. Dan limit x menuju min tak hingga 1 per x pangkat n juga sama dengan 0. Contohnya, limit x menuju tak hingga 2 per x pangkat 3 itu dapat kita tuliskan menjadi limit x menuju tak hingga 2 kali 1 per x pangkat 3. Jadi ini kita ubah saja seperti ini. Nanti akan kita dapatkan bentuk ini. Tujuannya ini kita ubah seperti ini. Kita bisa tuliskan menjadi 2 kali limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat 3. Ini kita dapatkan bentuknya. Ini berdasarkan sifatnya sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya adalah 2 kali 0 atau sama dengan 0. Selanjutnya, sifat yang kedua adalah limit x menuju tak hingga x pangkat n itu sama dengan tak hingga, dan limit x menuju min tak hingga x pangkat n sama dengan min 1 pangkat n kali tak hingga. Contohnya, limit x menuju tak hingga 3 pangkat x pangkat 2 itu sama dengan 3 kali limit x menuju tak hingga x pangkat 2. 3-nya dibawa saya ke depan. 3 kali limit x pangkat x menuju tak hingga x pangkat 2. Jadi bentuk ini kita upayakan berubah seperti ini. Kita ubah agar sesuai dengan sifat limitnya. Nah, ini kita dapatkan. Hasilnya adalah tak hingga. Berarti limit x menuju tak hingga x pangkat 2 juga hasilnya tak hingga. Sama dengan 3 kali tak hingga. Ini 3, ini nilainya adalah tak hingga. 3 kali tak hingga. 3 kali tak hingga adalah tak hingga. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti karena ini modal awal kita sebelum kita lanjutkan materi kita. Nah, diperhatikan, dipahami baik-baik berkaitan dengan sifat-sifat limit ini. Ada 2 ya. Kita lanjutkan dengan menentukan nilai limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga. Yang pertama itu membagi dengan variabel berpangkat tertinggi. Kita lihat langsung contohnya. Limit x menuju tak hingga 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 per x per 5x pangkat 5 tambah 1. Jadi karena ini kita akan selesaikan dengan dibagi dengan variabel berpangkat tertinggi. Ini kita lihat variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 5. Di atas juga x pangkat 5 kita pakai. Yang kita akan gunakan adalah x pangkat 5. Ini kita tuliskan limit x menuju tak hingga 2x pangkat 5 yang ini per x pangkat 5 tambah 3x pangkat 2 yang ini per x pangkat 5 kan variabel pangkat tertingginya bagi 5x pangkat 5 ini per x pangkat 5 variabel pangkat tertingginya. Di atas juga tadi dibagi x pangkat 5 tambah 1 per x pangkat 5 sama dengan limit x menuju tak hingga 2x pangkat 5 per x pangkat 5. Ini x pangkat 5 bagi x pangkat 5 1 ya. Jadinya adalah 2 kali 1 atau 2. Tambah 3x pangkat 2 per x pangkat 5. Itu hasilnya adalah 3 per x pangkat 3. Ini bagi x pangkat 2. Hasilnya adalah 1. 3 kali 1 per x pangkat 5 per x pangkat 2 hasilnya adalah x pangkat 3 per 5x pangkat 5 per x pangkat 5 x pangkat 5 per x pangkat 5 1 5 kali 1 x pangkat 5
per X pangkat 5 hasilnya 1 ya. Sisanya adalah 5 kali 1 per 1 atau sama dengan 5 tambah 1 per X pangkat 5. Sama dengan, kita tulis kembali limit X menuju tahingga 2 tambah 3 kali, ini kita ubah menjadi 3 kali limit X menuju tahingga 1 per X pangkat 3 per limit X menuju tahingga 5 tambah limit X menuju tahingga 1 per X pangkat 5. Ini bentuk ini sesuai dengan sifat-sifatnya tadi, yaitu adalah limit X menuju tahingga 1 per X pangkat N. Mudah-mudahan masih diingat. Nilainya adalah 0 ya, yang ini 0, yang ini juga 0. Ini nilainya adalah 2. Kita lihat. Sama dengan 2 yang ini tambah 3. Ini 3-nya kali limit X menuju tahingga 1 per X pangkat 3 itu hasilnya adalah 0 per 5 tambah yang ini nilainya adalah 0. Sama dengan 2 per 5. 2 per 5. Jadi ini cara yang kita gunakan adalah dengan dibagi dengan variabel berpangkat tertingginya. Nanti sebentar kita akan bahas bagaimana kita akan menyelesaikan limit X menuju tahingga dari fx per gx ini atau 2x pangkat 5 tambah 3x pangkat 2 per 5x pangkat 5 tambah 1 bentuk seperti ini. Cara cepatnya seperti apa? Nanti kita bahas ya. Kita lanjutkan dulu ke bentuk lain, yaitu limit X menuju tahingga X pangkat 2 tambah 3X kurang 4 per 5X pangkat 5 tambah 2X tambah 1. Variabel berpangkat tertinggi kita akan bagi ya. Kita periksa yang mana yang variabel tertingginya. Yang ini ya, X pangkat 5. Sehingga kita akan bagi dengan X pangkat 5. Hasilnya adalah limit X menuju tahingga X pangkat 2. Ini X pangkat 2 per X pangkat 5. Karena yang tertinggi adalah X pangkat 5 tambah 3X per X pangkat 5 kurang 4. Yang ini 4 per X pangkat 5 per 5X pangkat 5. Yang ini 5X pangkat 5 per X pangkat 5. Di atas tadi dibagi X pangkat 5. Di bawah juga dibagi dengan X pangkat 5. Tambah 2X. Yang ini per X pangkat 5. Tambah 1 per X pangkat 5. Sama dengan limit X menuju tahingga X pangkat 2 per X pangkat 5, 1 per X pangkat 3 hasilnya ya. Ini dibagi X pangkat 2, hasilnya 1, dibagi X pangkat 2, hasilnya adalah X pangkat 3. Tambah 3 per X pangkat 4, kurang 4 per X pangkat 5. Per 5, ini dari sini, 5 X pangkat 5 per X pangkat 5, 1 ya. 5 tambah 2 per 2X per X pangkat 5, 2 per X pangkat 4. Ini bagi X, hasilnya 1, 2 kali 1, X pangkat 5 per X, hasilnya adalah X pangkat 4. Tambah 1 per X pangkat 5. Hasilnya adalah 0. Yang ini limit X menuju tahingga 1 per X pangkat 3 ini 0 hasilnya. Yang ini juga 0. Yang ini juga limit X menuju tahingga 4 per X pangkat 5 juga 0. Ini memenuhi sifat limitnya ya. Limit X menuju tahingga 1 per X pangkat N. Kalau ini diubah menjadi 3 kali 1 per X pangkat 4. Hasilnya adalah 0 tambah 0 kurang 0 per 5. Yang ini tambah limit X menuju tahingga 2 per X pangkat 4. Hasilnya adalah 0. Limit X menuju tahingga 1 per X pangkat 5 juga hasilnya adalah 0. 0 tambah 0 kurang 0, 0 per 5 tambah 0 tambah 0 adalah 5. 0 per 5 hasilnya adalah 0. Itu sudah ada dua bentuk. Kita perhatikan bahwa yang ini sama, variabel tertinggi di atas dengan di bawah sama. Yang ini yang variabel tertingginya yang di bawah. Kita lihat model yang lain.
Contoh yang lain, limit X menuju hingga 3X pangkat 5 kurang 4X tambah 1 per 2X kuadrat tambah 3X kurang 5. Perhatikan pangkat tertingginya, variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Ini ada di atas ya, tadi itu ada di bawah. Yang pertama tadi adalah sama ya. Nanti kita lihat apa kegunaan untuk variabel pangkat tertingginya ini nanti dalam penyelesaiannya dengan cara cepatnya. Kita selesaikan, berarti ini kita akan bagi dengan X pangkat 5 ya. Kita tuliskan limit X menuju hingga 3X pangkat 5 yang ini per X pangkat 5 karena yang paling tertinggi ya. Dikurang 4X per X pangkat 5 tambah 1, ini 1 per X pangkat 5 per ini per 2X kuadrat atau 2X pangkat 2 yang ini per X pangkat 5 tambah 3X per X pangkat 5 kurang 5 per X pangkat 5. Hasilnya adalah limit X menuju hingga, kita tuliskan kembali 3X pangkat 5 per X pangkat 5 hasilnya 3 kurang 4 per X pangkat 4 bagi X 1, 4 kali 1 per X pangkat 5 per X hasilnya adalah X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 5 per 2 per X pangkat 3. 2X pangkat 2 per X pangkat 2 hasilnya 2 kali 1. X pangkat 5 per X pangkat 2 hasilnya adalah X pangkat 3 tambah 3X X per X 3 kali 1 per X pangkat 5 per X hasilnya adalah X pangkat 4 3 per X pangkat 4 kurang 5 yang ini tetap 5 per X pangkat 5. Kita lanjutkan untuk limit X menuju hingga dari 3 itu hasilnya adalah 3 dikurang ini limit X menuju hingga 4 per X pangkat 4 itu sama dengan 0. Yang ini limit X menuju hingga 1 per X pangkat 5 tambah hasilnya adalah 0 per yang ini hasilnya adalah 0 ya. Limit X menuju hingga 2 per X pangkat 3 hasilnya 0. Limit X menuju hingga 3 per X pangkat 4 juga hasilnya adalah 0 tambah 0. Limit X menuju hingga 5 per X pangkat 5 juga hasilnya adalah 0 berarti kurang 0. Hasilnya adalah 3 per 0. 3 per 0 berapa ya? Tak hingga ya. Nah itu sudah berapa ya? Sudah 3 bentuk ya. Ada yang pertama tadi sama. Variabel pangkat tertingginya. Di atas dan di bawah sama. Yang berikut adalah yang di bawah yang besar. Yang ini yang di atas yang besar. Kita lihat lagi yang contoh yang lain. Ini bentuknya ada yang mengandung akar. Kita lihat. Kita akan selesaikan dengan membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Perhatikan yang di atas ini X ya. Variabelnya X pangkatnya 1. Yang di bawah adalah variabel X pangkatnya 2. Tapi ingat pangkat 2 ini kalau kita cabut akarnya keluarkan maka dia adalah X pangkat 2 itu adalah X ya. Oleh karena itu, variabel X di sini pangkat 1 sama dengan variabel X pangkat 2 di dalam akar. Oleh karena itu, yang di atas kita akan bagi X, yang di bawah ini dalam akar ini kita bagi dengan X pangkat 2. Sama saja itu. Kita tuliskan, limit X menuju hingga, ini X per X, akar, X kuadrat per X kuadrat. Jadi ini kita bagi X kuadrat ya. Karena sama saja kita bagi X kalau kita keluarkan adalah X ya. Tambah 4. Ini 4 per X kuadrat. Sama dengan limit X menuju hingga X per X 1 ya per akar. X kuadrat per X kuadrat hasilnya adalah 1 tambah 4 per X kuadrat. Hasilnya adalah untuk limit X menuju hingga 1 itu adalah 1. Kemudian untuk limit X menuju hingga ini kita masukkan limitnya 1 hasilnya adalah 1. Limit X menuju hingga 4 per
X pangkat 2 itu hasilnya adalah 0. Jadi akar 1 tambah 0. Sama dengan 1 akar 1 tambah 0. Akar 1 ya. Akar 1 adalah 1. 1 per 1 sama dengan 1. Jadi kita dapatkan, kita selesaikan ya. Beberapa contoh, ada 4 contoh. Dengan menggunakan membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Tapi kita gunakan cara umum saja untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau kita lihat cara cepatnya? Limit X menuju hingga 2X pangkat 5 tambah 3X pangkat 2 per 5X pangkat 5 tambah 1. Ini tadi yang soal pertama. Soal yang kedua, limit X menuju hingga X pangkat 2 tambah 3X kurang 4 per 5X pangkat 5 tambah 2X tambah 1. Soal yang ketiga tadi adalah limit X menuju hingga 3X pangkat 5 kurang 4X tambah 1 per 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 5. Yang terakhir tadi adalah limit X menuju hingga X per akar X pangkat 2 tambah 4. Jadi diperhatikan ini, bentuk ini ternyata sama dengan bentuk ini. Limit X menuju hingga AX pangkat N tambah BX pangkat N kurang 1 tambah seterusnya tambah C. Ini sama bentuknya ini. Per PX pangkat M tambah QX pangkat M kurang 1 tambah seterusnya tambah R. Jadi tinggal kita perhatikan ini, bahwa ini memenuhi bentuk ini. Lalu itu sama dengan berapa? Katanya akan bernilai A per P. Jadi untuk limit yang ini akan bernilai A per P. Ini A per P jika, atau untuk N, yang ini N sama dengan M. Sama dengan M. Kita perhatikan di sini. Ya. Yang mana kira-kira? Kita lanjutkan, nanti kita lihat sebentar ya. Akan bernilai 0 untuk N itu kurang dari M. Yang ini N kurang dari M. Jadi lebih besar M ya. M yang besar ini yang di bawah. Itu nilainya 0 untuk limitnya ini. Yang terakhir adalah akan bernilai hingga untuk N-nya lebih dari M. Jadi N lebih besar daripada M. Bahwa untuk nomor 1 ini yang tadi yang contoh pertama, limit X menuju hingga, perhatikan bahwa ini X pangkat 5, ini juga X pangkat 5. Memenuhi yang A per P. N sama dengan M. Kalau A per P, A-nya yang mana? A ini 2, P-nya adalah 5. Jadi ini sama dengan berapa? 2 per 5. Kalau yang soal berikutnya ini, perhatikan bahwa ini N-nya kurang dari M. Berarti M yang besar, M-nya yang di bawah ini. Itu berarti sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0. Ini. Untuk yang ketiga, 3X pangkat 5 kurang 4X tambah 1 per 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 5. Yang berlaku untuk yang mana ini? N lebih dari M. N-nya besar ini yang di atas, M yang di bawah. Lebih besar mana? Lebih besar N ya. Maka dia bernilai tak hingga ya. Dengan tak hingga. Jadi cukup sederhana ya. Sekarang yang terakhir ini. Ini X pangkatnya adalah 1. Ini X pangkatnya 2. Tapi jangan tertuduh dengan ini. Ini dalam akar. Kalau dikeluarkan, ini X pangkat 1. Jadi ini sama. X pangkat 1, X pangkat 1 sebenarnya. Ini berlaku A per P. Atau untuk N sama dengan M. Kalau N sama dengan M, yang mana N? Ini ya N, ini M-nya. Berarti sama dengan, ini pangkat 1 yang di bawah pangkat 1 juga. Oleh karena itu ini sama dengan 1. Nah, mana yang gampang ya?
Nanti silakan Anda memilih mau menggunakan cara umum atau cara cepat ya. Tinggal dipertimbangkan bahwa di hafal ini untuk bentuk limit yang ini akan bernilai A per P untuk yang mana, bernilai 0 untuk yang mana, dan bernilai tahingga untuk yang mana. Kita lanjutkan. Yang kedua itu dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Kita lihat contohnya untuk limit X menuju tahingga. Akar X kuadrat tambah 5X kurang 2 dikurang dengan akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 9. Itu kita selesaikan dengan kita kali dengan bentuk sekawannya. Jadi bentuk sekawannya itu yang ini ya. Kita ubah menjadi plus di sini. Tambah ya. Hasilnya adalah limit X menuju tahingga. Ini masih sama dengan soalnya. Dikali dengan bentuk sekawannya adalah akar X pangkat 2 tambah 5X kurang 2. Ini kurang, kita ubah menjadi plus atau tambah akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 9 bagi sama ya. Akar X pangkat 2 tambah 5X kurang 2 tambah akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 9. Kita selesaikan. Ini kita perkalikan ya. Nah, ini perkalikan. Hasilnya adalah akar X pangkat 2 ditambah 5X kurang 2 dikuadratkan. Ini kali ini. Dikurang dengan akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 9 kuadrat. Jadi, untuk perkalian ini menghasilkan ini. Per akar X kuadrat tambah 5X kurang 2 tambah akar X kuadrat tambah 3X kurang 9. Itu sama dengan limit X menuju tahingga. Ini kita kuadratkan berarti akarnya hilang. Sisanya adalah X kuadrat tambah 5X kurang 2. Ini kalau akar dikuadratkan, akarnya hilang. Yang ada tinggal X pangkat 2 tambah 5X kurang 2 ini ya. Kurang. Ini juga dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah X kuadrat tambah 3X kurang 9. X kuadrat tambah 3X kurang 9 ini ya. Per akar X kuadrat tambah 5X kurang 2 tambah akar X kuadrat tambah 3X kurang 9. Nah ini kita lanjutkan. Sama dengan limit X kuadrat kurang X kuadrat 0 ya. 5X kurang plus 3X hasilnya adalah 2X. Min 2 kurang 9 hasilnya adalah plus 7 per akar X kuadrat tambah 5X kurang 2 tambah akar X kuadrat tambah 3X kurang 9. Kalau sudah bentuk begini, langkah selanjutnya itu dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi dikalikan dengan bentuk sekawan, tapi setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, maka kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kita lihat bahwa untuk limit X menuju tahingga 2X tambah 7 per X pangkat 2 tambah 5X tambah akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 9. Yang di atas ini variabelnya X pangkatnya 1. Yang di bawah adalah variabel X pangkat 2. Tapi ingat ini dalam akar. Kalau dikeluarkan hasilnya adalah X saja atau X pangkat 1. Oleh karena itu dibagi dengan variabel pangkat tertinggi dari sini adalah X pangkat 1 atau X ya. Kita bisa tuliskan limit X menuju tahingga 2X. Ini 2X per X tambah 7 per X bagi X pangkat 2 per X pangkat 2. Jadi di dalam akar dibagi dengan X pangkat 2 ya. Tambah 5X per X pangkat 2 kurang 2 per X pangkat 2. Tambah akar X pangkat 2 per X pangkat 2. Tambah 3X per X pangkat 2, yang ini kurang 9 per X pangkat 2. Jadi yang di dalam akar dibagi dengan X pangkat 2, yang di atas dibagi dengan X. Sama saja, karena ini yang di dalam akar.
Hasilnya adalah limit X menuju hingga 2X per X itu 2 tambah 7 per X per akar X kuadrat per X kuadrat 1 tambah 5X per X kuadrat adalah 5 per X kurang 2 per X kuadrat tambah akar X kuadrat tambah X kuadrat 1 tambah 3X per X kuadrat itu 3 per X kurang 9 per X kuadrat. Kita lihat nilai limitnya. Untuk limit X menuju hingga 2 itu hasilnya adalah 2 ya. Limit X menuju hingga 7 per X itu sesuai dengan sifat limitnya itu adalah 0 per akar limit X menuju hingga 1 kita masukkan limitnya. Hasilnya adalah 1 tambah ini limitnya 5 per X. X menuju hingga 0 kurang 2 per X pangkat 2 nilai limitnya adalah 0 tambah akar limit X menuju hingga 1 hasilnya adalah 1 tambah 3 per X ini nilai limitnya adalah 0 kurang limit X menuju hingga 9 per X pangkat 2 nilainya adalah 0. Jadi kalau kita selesaikan hasilnya adalah 2 tambah 0 2 kemudian akar 1 tambah 0 kurang 0 itu adalah akar 1 tambah akar 1 tambah 0 kurang 0 adalah akar 1. Jadi hasilnya adalah 2 per akar 1 itu 1 tambah akar 1 adalah 1. 2 per 1 tambah 1 atau sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1. Ini cukup panjang sekali proses yang kita lakukan. Ternyata ada cara cepatnya. Lalu bagaimana cara cepatnya? Coba kita lihat. Cara cepatnya adalah, perhatikan soalnya yang tadi limit X menuju hingga akar X kuadrat tambah 5X kurang 2 dikurang dengan akar X pangkat 2 ditambah 3X kurang 9. Untuk bentuknya itu sama dengan bentuk ini ya. Limit X menuju hingga akar AX pangkat 2 tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Bentuk ini ternyata sama dengan yang pertama adalah akan bernilai hingga limitnya untuk A-nya lebih dari P. Jadi A, P. A lebih dari P. A lebih besar dari P. Itu nilainya adalah hingga. Yang berikut adalah akan bernilai B kurang Q per 2 akar A. Ini B-nya kurang Q-nya dibagi dengan 2 akar A. Ini A-nya. Untuk A sama dengan P, jadi A-nya itu sama dengan P. Jadi ini kalau ini 2 X kuadrat, ini adalah 2X kuadrat juga. Atau ini adalah X kuadrat, ini juga X kuadrat ya. Nanti kita lihat ini yang mana ya. Kita selesaikan dulu ini. Untuk akan bernilai minta hingga untuk A kurang dari P. Jadi kalau A-nya itu lebih kecil daripada P, maka nilainya adalah negatif hingga atau minta hingga. Untuk soal ini perhatikan yang mana yang memenuhi untuk bentuknya. Hasilnya B kurang Q per 2 akar A karena A sama dengan P ini. Ini A-nya, ini P-nya. Nah, jadi A-nya di sini adalah berapa? 1. Di sini P-nya adalah 1. Kalau begitu kita coba selesaikan dengan menggunakan B kurang Q per 2 akar A. Ini hasilnya. Ya. Jadi hasilnya adalah B kurang Q itu berapa? B-nya 5. Ya, B-nya 5. Kurang. Q-nya adalah 3. Berarti 5 kurang 3. Nah, 5 kurang 3. Ini 5 kurang 3 per 2, ini 2 akar A-nya. A-nya adalah 1 ya, di sini depannya X ini A ya, 1. 2 akar 1. Hasilnya adalah 5 kurang 3 sama dengan 2 per 2 akar 1. 2 kali akar 1 hasilnya adalah 2. 2 per 2 sama dengan 1. Jadi cara cepatnya ini cukup mudah. Asal Anda mengingat bentuk ini. Bentuk limit A
X menuju hingga akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R itu sama dengan hingga sama dengan B kurang Q per 2 akar A sama dengan min hingga untuk yang pertama adalah A lebih dari P, yang keduanya adalah A sama dengan P, yang ketiganya adalah A kurang dari P. Saya kira itu saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.